Oke, jadi ini kita udah rekam ya. Semoga nanti rekamannya bagus. Jadi kalau rekamannya bagus nanti insya Allah bisa ditonton ulang. Tapi ya namanya ini online ya, kita nggak bisa menjanjikan juga rekamannya mungkin sempurna ya. Kalau mudah-mudahan bagus ya. Jadi insya Allah nanti catatan juga begitu ya. Jadi adik-adik silahkan mencatat yang menurut kalian penting ya untuk dicatat. Insya Allah kalau memang nanti kita bisa share ya. Cuman yang sekali lagi Bapak ingatkan karena ini kita daring online ya seperti ini ya. Kadang-kala itu ada kelebihan kekurangan juga ya. Kadang-kadang kita nggak bisa share juga ya. Tapi mudah-mudahan bisa Bapak share nantinya catatannya ya. Baik, Bapak langsung ke pembahasan soal. Nah, jadi soal yang pertama di sini, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ini pembukaan soalnya ya. Jadi soalnya itu sebenarnya dimulai dari batang besi ya. Jadi kita langsung ke soalnya saja ya. Batang besi A di sini panjangnya 1 meter. Jadi kita boleh tuliskan diketahuinya dulu ya, panjang untuk si A ya. Panjangnya L ya, tentu 1 meter. Dipanaskan dari 20 derajat Celcius, ini harusnya derajat ya. Ini pengetikannya mungkin kurang pas. Jadi dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi kita buatlah di sini karena suhunya berubah, maka kita tuliskan delta T. Adik-adik ya. Delta T-nya berapa? Dari 20 menjadi 100. Maka kalau kita tuliskan boleh seperti ini. Sebentar. Kita tuliskan 100 dikurang 20. Ya, kita mencari delta. Delta ini artinya perubahan. Maka nilainya berapa? 80 derajat Celcius, gitu ya. Jadi batang besi A ini suhunya berubah dari 20 menjadi 100 atau dipanaskan sebesar 80 derajat Celcius. Nah, karena dipanaskan, kita tahu dalam fisika itu kalau suatu zat padat ya dipanaskan, maka dia akan namanya memuai ya. Memuai sehingga bertambah panjangnya. Nah, bertambah panjang itu lambangnya bisa delta L saja, 0,001 meter. Jadi karena dipanaskan, dia menjadi bertambah panjang 0,001 meter. Ya, jadi ini konsepnya apa? Kalau kita mau tahu konsepnya ini pasti pemuaian. Jadi adik-adik belajar nanti mengenai pemuaian ya di bab kalor. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk batang besi A. Kalau untuk batang besi B gimana? Ya, untuk batang besi B panjangnya L 50 cm. Nah, 50 cm kita ubah ya ke dalam meter. Jadinya 0,5 meter. Gitu kan? Dipanaskan dari 200 Celcius menjadi 600. Nah, jauh ya. Delta T-nya dari 200 menjadi 600. Berarti 600 dikurang 200 sama dengan 400 derajat Celcius. Ya. Pertambahan panjang batang besi B itu gimana? Nah, katanya dalam soal batang besi B itu identik ya, identiknya dengan siapa? Ya tentu dengan si A. Ya. Identik artinya apa identik? Identik itu artinya sama jenisnya. Lagi makan ayam saja. Ya, jadi sama jenisnya. Identik itu sama jenisnya ya. Jadi batang besi B ini kita bisa katakan dia terbuat dari bahan yang sama. Nah, jadi kita bisa bilang B dan A gitu ya, itu terbuat dari bahan yang sama. Ya, jadi kalau yang A-nya besi 100%, yang B juga besi 100%. Karena ada besi itu yang dicampur. Ya kan? Nah, karena jenisnya sama atau identik, ya, maka secara fisika kalau sama jenisnya, nanti ada yang samanya. Ya, apa yang samanya?
Ada yang tahu yang samanya itu apa? Jadi di bab pemuaian, saya apa tidak menggunakan pulpen ya. Sebentar, ini pulpen kok jadi nggak mau ini. Bentar, Bapak ganti pulpennya. Nah, jadi yang samanya itu apa? Yang samanya itu alfanya. Jadi koefisien muai panjangnya sama ya. Jadi karena identik atau sama jenis, maka koefisien muai panjang A dan B itu sama. Ya, jadi batang besi, batang aluminium, batang baja dan sebagainya, kalau dipanaskan itu mereka akan bertambah panjang atau bahasa lainnya memuai. Tapi memuainya nggak sama rate-nya, nggak sama rentangnya, ya nggak sama. Kalau jenisnya beda, tapi kalau jenisnya sama, maka bentuk pemuaiannya akan sama. Nah, maka dengan tahu ini kita bisa dengan mudah ya menyelesaikan soal ini. Ya, tapi dengan catatan harus tahu dulu rumusnya, ya. Rumus untuk pemuaian panjang. Rumusnya adalah delta L sama dengan L dikali alfa kali delta T. Gitu ya. Ada yang tulis di sini L0 boleh, ya nggak masalah, tapi kita buat L aja. L alfa delta T. Nah, karena koefisien muai panjangnya sama, atau yang sama itu apa? Apa yang sama ini sebenarnya adalah alfanya. Ya, jadi yang sama ini adalah alfanya yang sama. Itu ya, jadi alfanya yang sama. Maka kalau sama kita buat aja rumusnya, kita bolak-balik sedikit ya. Alfa sama dengan delta L ya dibagi L kali delta T. Nah, jadi kita gunakan rumus ini. Jadi karena alfanya sama, kenapa alfanya sama tadi? Karena jenisnya sama. Ya, maka kita bisa gunakan untuk soalnya itu di akun ya kemarin ya. Jadi nanti kita kirimkan ulang kalau memang ini nanti Pak Saiful akan kirimkan ulang ya. Termasuk kalau bisa nanti catatan ini insya Allah Bapak simpan nanti akan dikirimkan. Alfa itu apa? Ya, alfa di sini adalah koefisien muai panjang ya. Jadi koefisien muai panjang. Jadi ketika suatu logam atau suatu besi dipanaskan, dia akan bertambah panjang. Kalau aluminium dipanaskan, dia juga akan bertambah panjang. Tapi bertambah panjangnya aluminium dan bertambah panjangnya besi itu nggak sama. Nah, itu tergantung dari nilai koefisien muai panjang atau alfanya. Gitu ya, lebih kurang penjelasannya. Jadi nanti berbeda jenisnya, berbeda alfanya, berbeda koefisien muainya. Ya, kayak kayu misalnya. Kayu itu misalnya ada rumah dindingnya terbuat dari kayu atau pintu sekolah misalnya itu kan dari kayu. Ketika terkena sinar matahari adik-adik ya, pintu sekolah itu terkena sinar matahari itu sebenarnya memuai pintunya tuh bertambah besar. Tapi bertambah besarnya nggak nampak di mata kita karena 0,0 gitu, 00 senti gitu. Ya. Tapi bertambah besar. Nah, bertambah besar karena kena panas atau karena dipanaskan, itu namanya memuai. Nah, koefisien muai kayu lebih kecil lagi dari koefisien muai besi. Nah, jadi itulah alfa namanya. Alfa itu koefisien muainya. Ya, oke, kita langsung mengerjakan soal ini ya. Jadi karena alfanya sama, kita bisa langsung seperti ini adik-adik. Bisa langsung alfa A sama dengan alfa B. Artinya kita langsung masukkan aja. Data untuk si A tadi kan gini ya, Bapak mau langsung masukkan. Jadi kalau Bapak masukkan, Bapak bisa tulis gini. Delta L si A dibagi L si A kali delta T si A itu sama nanti nilainya dengan delta L si B
dibagi LCB dikali delta TCB. Nah, yang ditanya dalam soal ini, yang ditanya itu kan sebenarnya delta LCB ya. Yang ditanya itu delta LCB. Gitu ya. Nah, ini dengan matematika kita akan bisa menyelesaikan ini. Ya kan? Masukkan delta LCA itu yang di atas yang kita tulis diketahui tadi 0,001 dibagi. Ini bukan X ya, bukan kali ya. Nah, bukan kali, nah alfa ya. Kita buatnya gini, alfa gitu ya. Ya, 1 dikali ya delta TCA. Delta TCA tadi 80. Di sini kali Bapak tulis titik ya. Sama dengan delta LCB yang ditanya. Kita buat tetap delta LCB yang ditanya. Dibagi LB. LB-nya 0,5 tadi kan. Dikali. Bapak tulis titik aja dikalinya. Dikali delta TCB. Nilainya tadi 400. Ya. Paham sampai sini ya? Nah, kita sekarang boleh kalau mau kali-kali gitu ya. Nah, jadi yang kiri dulu. Yang kiri dulu Bapak bisa tulis, atau yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu Bapak tulis gini. Delta LCB dibagi 0,5 dengan dikali dengan 400, itu kalian boleh coret ini. Satu angka di belakang koma dengan 01 bisa dicoret. Jadi 5 kali 40. 5 dikali 40 berapa? 200. Ya kan? Nah, di kiri masih ada 80 dengan 0,001. Ya kan? 200-nya bisa dibawa ke kiri atau kalian boleh langsung coret aja 200 dengan 80 boleh kalau kalian mau coret. Gitu ya. Nolnya dicoret 1 di kanan dan di kiri. Itu kan? 20 dengan 8 bisa sama-sama dibagi 2. Ya kan? Kalau bagi 2 sisanya 10 dengan 4. Gitu kan? 10 bisa dikalikan ke 0,1 0,001 ini. Kan? Kita kalikan ke situ. Jadinya berapa itu? Sisanya yang di atas itu 0,01 karena udah dikalikan 10 dibagi dengan 4. Ya, sama dengan delta LB. Nah, berapa ini? Ayo, ada yang tahu berapa hasilnya? 0,01 dibagi 4. Nggak tahu. Gimana cara baginya tuh? Ayo. 0,01 dibagi 4. Kalau 1 bagi 4 tahu nggak? Ada yang tahu 1 bagi 4 berapa? Nggak cukup, Pak. Satu kuis dibagi 4 orang. 0,0? 1 bagi 4, 0,04. 0,25. Ya, bagus. 0, bagus. Nah, tapi yang dibagi sekarang bukan 1 bagi 4. 0,01 bagi 4. 0,25. Kalau 1 bagi 4 itu kan 0,25 ya. Nah, kalau 0,01 bagi 4 ada bertambah 2 angka di belakang koma. Ya, bertambah 2 angka lagi di belakang koma. Berarti kita tambahin lagi nanti ya. Jadi Bapak langsung tulis hasilnya nah ya. Ada Ibu guru dan Bapak guru, Bapak Supra, jadi bisa dibantu nanti ya. Mana hasilnya 0,002. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Ya. Kemarin dapat. Yo, gimana? Berapa orang yang betul nih? Oke. Udah, kalau udah ini mau di screenshot dulu boleh ya. Mau di screenshot dulu boleh. Nanti bisa catatnya nanti ya adik-adik ya. Silakan di screenshot di screenshot karena kalau catat mungkin lama kan. Nanti
nanti dicatatnya nanti. Tunggu Pak, tunggu. Iya, Bapak tunggu. Ini Bapak juga udah simpan gambarnya, tapi Bapak nggak bisa janji juga nanti bagus atau enggaknya. Jadi amannya kalian screenshot juga. Mana? Oke. Udah Pak. Gimana cara screenshot? Udah semua? Ya. Oke, alhamdulillah. Kalau udah, Bapak lanjut ya. Soal selanjutnya ya. Oke. Ya Pak. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kenapa nggak bisa ini? Ah, ini dia. Oke, kelihatan ya? Oh, kuida. Nomor berapa itu? Nah, nomor berapa ini? Harta yang terpendam di dalam Islam diistilahkan dengan rikas. Ulama mazhab Hanafi mengartikan rikas sebagai seluruh harta yang terpendam dalam tanah. Baik keberadaan harta itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti biji besi, emas dan perak maupun yang disimpan manusia zaman dahulu seperti harta karun. Ya. Pada suatu hari, ayo kalau karun itu pada zaman Nabi apa itu? Karun. Ada yang tahu? Nabi Musa. Iya, Nabi Musa ya. Jadi dia ditenggelamkan ya, orang kaya yang sombong ditenggelamkan dalam tanah sehingga kalau kita dapat harta di dalam tanah sekarang disebut harta karun ya. Padahal yang tanah mungkin namanya dulu Mahmudin gitu kan. Tapi disebut harta karun. Pada suatu hari Pak Syaiful mendapatkan sebuah kubus emas yang ketika ditimbang ditimbang beratnya 1,2 Newton ya. Ini maksudnya ditimbang di udara harusnya ya. Ini ketinggalan sedikit soalnya. Diketahui massa jenis emas 1,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3. Ketika dicelupkan ke dalam fluida, nah fluida apa itu fluida? Ada yang tahu fluida apa? Zat cair mengalir. Zat yang mengalir ya. Ya, fluida itu zat alir lebih tepatnya. Jadi bisa cairan, bisa gas. Nah ya. Jadi fluida itu dia bisa cairan, bisa gas ya. Karena zat alir istilahnya ya. Oke. Ya, jadi ini udah jelas materinya tentang fluida. Ya, jadi beratnya menjadi 0,9 Newton. Massa jenis fluida tersebut berapa? Nah, ini pertanyaannya ini. Ya kan? Nah, jadi ini materinya tentang fluida. Ya. Yang lain jangan ikut coret ya. Ada yang gurunya ada yang jenguk. Ya, yang lain jangan diikut coret. Kalau enggak nanti kacau nih. Ya, jadi biar Bapak aja yang coret-coret. Jadi fluida, lebih tepatnya lagi, ini materinya tentang gaya apung. Atau kalau adik-adik baca di buku nanti tentang gaya apung atau gaya Archimedes. Ya, ini kalau kita baca Archimedes kan, kita orang Indonesia bacanya Archimedes. Tapi kalau orang aslinya baca Archimedes, ya orang Yunani ya, dia ini orang Yunani, Archimedes. Nah, jadi ada rumusnya ini. Nah, kalau nggak tahu rumus juga nggak bisa jawab kan soal ini. Jadi gaya apung atau gaya Archimedes ini ada rumusnya nak. Nah, Bapak buat dulu rumusnya ya. Gaya apung kita lambangkanlah. Dengan mudahnya kita lambangkan dengan FA aja. Ya, rumusnya apa? WU dikurang WF. Diaplikasikan dengan ini massa jenis benda. Ya. Ya, WU sama Ya. dengan Jadi WU ini berat itu berat saat Udara.
Iya, Berat di saat. udara. Ya, berat di Ya saat kan? di udara. Kalau WF itu berat, ya, berat saat dalam di fluida ya, di fluida. Nah, boleh di dalam Caca. air kalau memang nanti dimasukkan air, boleh dalam kopi, boleh dalam minyak, apapun bendanya. Jadi semua benda yang kita celupkan dalam fluida itu akan dapat gaya apung atau gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas. Nah, ini rumus yang pertama. Gitu ya. Nah, menggunakan rumus yang pertama, kita bisa dapat gaya apungnya. Jadi berapa? Berat benda saat di udara tadi 1,2 Newton. Sudah diketahui dalam soal ya, yang ini kan. Dikurang berat benda saat dalam fluida 0,9 Newton. Nah, berapa ini? 1,2 kurang 0,9. Sama kayak 12 kurang 9. 0,3. 12 kurang 9. Ya, 12 kurang 9, 3. Tapi karena kita mainnya koma, jadi 0,3 Newton. Nah, ini udah dapat gaya apungnya. Gitu ya. Tapi jangan senang dulu. Bukan ini yang ditanya, kan? Bukan ini yang ditanya. Ya, tapi kita butuh ini. Nah, ada satu rumus lagi. Ya, rumus gaya apung itu, ini yang pertama tadi ya, Bapak buat warna merah. Ini rumus pertama. Ya, ada rumus yang kedua gaya apung itu. Rumus gaya apung sama dengan, nah ini huruf apa nih? Kalian tahu kayak P gitu. Tekanan Nah, bukan, kalau tekanan Massa P, jenis. ini rho ya, massa jenis tuh. V, rho G dulu ya. Rho G kali V. Ya. Rho-nya harus rho fluida ya. Jadi Ini Bapak apa, tulis Bu? keterangan di kanan ya, Nak ya. Rho F ini adalah massa jenis. Massa jenis siapa? Massa jenis si fluidanya. Kalau air, dalam soal air berarti massa jenis air. Kalau dalam soal kopi, massa jenis kopi gitu ya, dan seterusnya. G udah nggak perlu kita tulis ya, udah tahu semua kan. G-nya itu percepatan gravitasi. Kalau V-nya, Bapak mau tulis V-nya saja di sini. Bentar. Ini macet kadang-kadang ini. Jadi V-nya, nah ini V-nya lebih lengkap kalau Bapak tulis VBT ya. VBT ini adalah volume benda yang tercelup. Ya, yang tercelup. Tapi untuk soal ini VBT ini adalah volume benda semua. Karena ketika emasnya tadi, Pak Saiful masukkan emasnya ke dalam fluida itu, dia masukkan emasnya semua gitu. Ya, masukkan semua. Karena bisa aja kan benda itu ketika dimasukkan dalam zat cair, dia nggak masuk semua. Ya, masuknya mungkin setengah gitu, bisa aja kan. Nah, tapi kalau ini masuk semua karena ditimbang. Kalau ditimbang itu masuk semua. Jadi VBT ini kalau lengkapnya adalah volume benda yang tercelupnya berapa. Dah. Dari sini kita bisa dapat apa yang ditanyakan, yaitu rho fluidanya, massa jenis fluida. Ingat, yang ditanya dalam soal, baca baik-baik itu soalnya. Massa jenis fluida tersebut adalah. Jadi yang ditanya itu adalah rho fluidanya berapa. Gitu kan? Massa jenis fluidanya berapa. Nah, itu yang ditanya. Nah, kita bisa dapat ini. Ya kan? FA-nya ada tadi 0,3. Kita tulis dulu ya. 0,3. Rho F-nya memang ditanya kan. Nah, G nggak diketahui. Pakai aja 10 kan gitu. Gravitasi kan 10 kan. Nah, ternyata ada satu lagi yang nggak diketahui. VBT. Volume bendanya nggak tahu kita. Volume benda. Artinya volume emas yang ditemukan Pak Saiful tadi nggak tahu kita. Ya kan? Berarti kalau nggak tahu harus cari lagi. Nah, dari mana kita bisa cari? Dalam soal diketahui, Nak. Massa jenis emas. Ya. Nah, karena diketahui massa jenis emas, kita bisa cari dulu nih. Bapak cari lagi ya. Massa jenis, itu rumusnya ada yang ingat massa jenis apa? Rumus massa jenis yang ya, massa jenis itu rumusnya love ya. Love yang dicoret. Love yang dicoret kan? Jadi apa kalau love lopi dicoret itu? Jadi M
dibagi V. Betul kan? V. Love yang dicoret. Nah, jadi berdasarkan ini, berdasarkan modal log P ini, kita bisa cari massa, bukan massa, volume, ya, volume si emas, ya. Massa jenis emas 1,8 kali 10 pangkat 4 sama dengan volume yang mau kita cari. Nah, M, gimana M? Berapa massa emasnya? Nggak tahu juga, kapalo kan? Banyak dia nggak tahu, harus cari lagi. Tapi ini gampang carinya ya. Jadi cari M-nya itu dari sini. Kita tahu W sama dengan M dikali G kan? Nah, jadi M-nya bisa dicari dari W. W-nya 1,2 karena berat dia di udara tadi 1,2. Ya kan? M dikali G, G-nya 10. Berarti M sama dengan 1,2 dibagi 10. Berapa? 0,12. Jadi komanya pindah ke kiri lagi. Nah, baru masukkan M-nya kemari. Ya, ini Bapak masukkan kembali M-nya kemari 0,12. Maka Bapak bisa tuliskan bahwa V-nya sama dengan gitu ya. Nah, ini soal ini memang panjang dikali-kalinya adik-adik ya. Karena banyak yang nggak diketahui. Nah, makanya kita bahas ya, biar bisa nantinya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 rumus yang terlibat. Nah, makanya mungkin kalau kalian kesulitan menjawab soal ini wajar ya. Ada 4 rumus yang terlibat untuk soal ini. Matematikanya pun lumayan. Ya kan? Jadi V-nya 0,12 dibagi 1,8 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau kali 10 pangkat 4 itu artinya apa? 1,8 kali 10.000. Jadi adik-adik bisa tulis gini aja. 18, 1, 2, 3. Ya. Itu ya, jadi 18.000 ya. Gitu. Nah, ini gimana cara selesaikan matematikanya ini? Nah, nanti belajar sama Bapak Ibu gurunya ya. Ini matematikanya kan. Nah, jadi tulisannya boleh gimana ini? Boleh seperti ini. 12 kali 10. Atau gini aja lah ya. Biar cepat ya. Ada yang bisa nggak? Ini hasilnya berapa? Ya, Bapak nggak perlu tulis di sini kalau ada yang tahu. Ini tadi 1,8. Kalau Bapak suka buatnya gini nih. Ini ya, lihat ya. Bapak buatnya gimana ya. Bapak buatnya gini langsung. 18. Tapi kali 10 pangkat 3. Ya. Jadi kalau ada seperti ini, Bapak buat di atas jadi 12. Di bawahnya jadi 18. Tapi yang atas itu jadi kali 10 pangkat min 2. Nanti tanya sama Bapak Ibu gurunya ya. Dari mana ini ya. Di yang bawah jadi kali 10 pangkat 3. Nah, jadi kalau sama-sama angkanya seperti ini 12 dan 18 kan bisa gampang ya. 12 dengan 18 sama-sama bagi 4. 4 bisa kan? Sama-sama bagi 4. Hasilnya adalah 3 per. Bisa nggak bagi 4? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. 6. Bagi 3 bisanya ya nak ya. Bagi 6 aja. Bagi 6 bagus. Bagi 6. Berarti 2 per 3. Nah pangkatnya jadi berapa? Pangkatnya jadi 10 pangkat min 5. Karena 10 pangkat 3 di bawah ini, kalau naik ke atas, jadi pangkat minus. Nah, di atas ada minus 2, di bawah ada minus, menjadi minus 3, nanti naik ke atas, jadi minus 5. Gitu ya. Oke, ini bisa nanti belajar sama Bapak Ibu gurunya ya, kalau nggak tahu. Nah, ini masukkan kembali kemari hasilnya. Jadi ke sini 2 per 3 kali 10 minus 5. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sampai sini kalian tinggal tuliskan gini aja, nak. 0,3 dikali 3 per 2. Ya, ini kalau kita mau balik-balik ya. Kali per 2 kali 10 pangkat 5. Gitu ya. Nggak usah 10 pangkat 5. Ini kan bisa dicoret ya. Ya, perhatikan ini dicoret aja nih. 10 pangkat min 5 dengan 10 ini bisa sisa 10 min 4.
Ya, jadi ini sisanya adalah pangkat 4. Nah, ini tinggal ru fluida yang mau kita cari. Nah, ini lihat aja nih, 0,3 kali 3 dapatnya 0,9. 0,9 bagi 2 dikali 10 pangkat 4. Ya. Nah, ini sama seperti 9 ribu bagi 2. Ya, ini sama seperti 9.000 bagi 2. Maka ru fluidanya sama dengan berapa 9.000 bagi 2? 4.500. 4.500. Ah, masalahnya nggak ada jawaban 4.500 tuh. Nah, Yang mana kita buat jawabannya? perbilangan desimal. Buat 4.500 itu sama desimal. dengan 4,5 dikali 10 pangkat 3. Kali 10 10 pangkat pangkat 3. 3. Nah, masalahnya jawaban 10 ini ada 2 kan? Iya. Nah, ini tanyakan sama yang susun soal ya, bukan Bapak yang susun soal. Mungkin ini salah satunya pangkat min gitu ya. Yang pasti Iya, jawabannya betul. segini. Ya, Nak ya. Kilogram. Jawabannya udah betul. Cuman ini ada 2 pilihan aja nih. Bapak rasa mungkin ada yang ketinggalan saat diketik ya. Wallahu alam ya, karena bukan Bapak yang susun soal jadi Bapak nggak tahu yang mana yang bukan jawabannya ya. Intinya jawabannya segini. Satuannya apa? Ada yang tahu satuannya? Kilogram Kilogram per meter kubik. meter pangkat 3. Ya. Kubik. Nah, silakan di Ya. screenshot bagi yang mau screenshot. Nah, jadi ini soal ini Bapak akui ini memang lumayan panjang ya untuk kalian karena ini ada melibatkan 4 rumus. Tapi baguslah untuk latihan. Jadi gaya apung itu ada 2 rumus. Kemudian masa Jadi jenis sudah jawabannya tahu apa pasti ini? rumah. Jadi, Jawabannya Ada dua pokoknya 4,5 kali 10 pangkat 3. Boleh D, boleh E. Ya kan? dua betul Boleh D, jadi. boleh E. Dua-dua betul jadi nih. Nah, cuman nggak tahu kan waktu Coba orang kita. yang susun soal ini di online kan dia buat kuncinya yang mana ya? Gitu. Ya. Iya, Jadi itu ini ya. yang oke, D. Boleh D, boleh E. Oke, udah di screenshot. Kita lanjutkan. Udah kan? Udah. Udah bukan? Udah. Coba tanya-tanya Ibu. Kita lanjut. Oke, Bapak. Belum. Oh, belum. Ini Bapak simpan juga lah. Enggak ada temen lagi. Oke. Boleh screenshot, boleh foto aja layarnya. Oke ya, udah? Tapi tadi salah. Recording. Udah ya, kita lanjutkan. Nah, ini bukan soal hitung-hitungan ya. Ini bukan soal hitung-hitungan. Nah, kita langsung bisa sama-sama saja ini. Ya kan? Pak Manaf diminta kantor Kementerian Agama untuk menjadi tim pengamat hilal penentuan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun depan. Ya kan? Untuk mendapatkan pengamatan hilal yang jelas, Manaf mempersiapkannya jauh-jauh hari dengan membuat teropong bintang khusus. Nah, ini keren nih Pak Manaf, bisa buat teropong bintang ya. Untuk membuat teropong diperlukan 2 buah lensa. Nah, ada lensa objektif dan lensa okuler, istilahnya begitu. Ada objektif, ada yang okuler. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi. Spesifikasi itu kan alatnya ya, alatnya itu kriterianya bagaimana ya, kemampuannya. Yang coba dibuat oleh Pak Manaf. Tabel teropong dan spesifikasinya, teropong 1 spesifikasinya FOB lebih besar dari FOK. Apa ini FOB? Apa ini FOK? Gitu kan? Nah, jadi di sini tadi kan ada objektif, ada okuler kan gitu. Ada yang tahu ini objektif dan okuler itu yang mana? Ini Bapak kurang bisa gambar ya. Anggap aja ini Bapak gambar lah ya.
Bapak coba gambar ya, mudah-mudahan bagus gambarnya. Jadi misalnya saya ya, ini ada teropong bintang gitu ya. Nanti teropong bintang itu biasanya nanti ada gininya lah ya. Nah, ini lebih kurang ya gambarnya ya. Nah, gini. Nah, nanti mata orang itu ngelihatnya di sini, nak. Nah, di sini ngelihatnya nih. Nah, jadi di sini itu ada lensanya nih. Ya, nanti kalian lebih jelasnya cari aja di Google gambar teropong bintang gitu ya. Nah, di tempat mata ini melihat, di tempat mata kita melihat ini disebut lensa yang objektif. Gitu ya. Sebalik pula. Kok lensa objektif sih? Yang di dekat mata itu bukan objektif ya. Dekat mata itu okuler. Ya. Sementara yang di depan sini, yang di depan apa namanya? Di depan teropongnya untuk menangkap bayangannya, untuk tempat cahayanya masuk. Yang di sini itu namanya yang tadi ya, lensa objek. Jadi objektif ini lensa yang dekat dengan bendanya. Nah, ini tentu bendanya sebenarnya jauh, bintang ya. Artinya lensa paling depan tuh lensa objektifnya. Ya. Nah, ini nanti biasanya ada kaki-kakinya gitu ya, tempat teropongnya berdiri, ada tripod gitu ya. Oke. Nah, FOB itu fokusnya. Ya, fokus atau bahasa lainnya adalah titik api. Ya. Jadi titik api si objektif. Ya, sementara FOK yang fokus api, fokus atau titik api ya. Si okuler ya. Fokus si okuler. Nah, teropong bintang yang baik itu yang seperti apa? Ayo, ada yang benar nggak jawabnya kemarin? Apakah yang objektifnya lebih besar dari FOK? Apakah FOK-nya lebih besar dari FOB? Atau FOK-nya sama dengan FOB? Nah, di sini banyak di kolom komentar, ada yang C, ada yang D ya. Ada yang C, ada yang D. Ayo. Ini nggak kelihatan pula D-nya. Ada yang A, teropong 1, karena teropong ini memiliki jarak fokus objektif. A. Ya, yang lebih besar daripada jarak fokus okuler, sehingga mata tidak cepat lelah melihat benda yang dekat. Oke, banyak yang jawab A ya. Teropong 2, karena teropong ini sangat memungkinkan untuk dibuat dibandingkan dengan teropong 1. Tidak ada teropong memiliki spesies seperti teropong 1. Nah, udah disalahkan pula si 1, yang B kan. Yang C, teropong 3, karena teropong ini memiliki jarak fokus objektif sama dengan besar. Nah, ini enggak ya. Yang 3 ini udah pasti enggak. Ya, yang 3 ini udah pasti enggak. Ya, enggak mungkin dia sama. Ya, antara A atau B. Ini masih banyak. Ada yang D ya. D enggak kelihatan pula. A. Apa Yang A? ya, udah A semua ya, enggak ada yang D lagi ya. Apa? Oke, kita kunci ya jawabannya A ya. Jadi ini enggak ada masalah kayaknya ya. Apa? Oke, Jadi Pak, good. jawaban Ini yang dapat. benarnya. Ya, udah betul A. Ya, objektif itu lebih besar dari okuler, gitu kan? Lensa objektifnya. Karena lensa objektif itu dia tujuannya pertama untuk apa? Tujuan lensa objektif itu kan untuk menangkap cahaya dari siapa? Dari bintang kan? Dari bintang yang sangat jauh, gitu kan? Nah, itu harus besar lensanya. Baru lensa okuler ini untuk mata melihat aja, jadi nggak perlu besar. Ya, tapi banyak yang masih ada yang jawab yang D ini. Coba Bapak belum kelihatan juga jawaban yang D apa. Ya. Mungkin lebih benar yang D kan gitu. Coba kita lihat ya. Nah, karena yang D
juga teropong 1 dia bilangnya kan. Alasannya kan beda ya. Nah, coba kita lihat. Yang D ini Bapak tadi belum kelihatan. Teropong 1 karena teropong ini memiliki jarak fokus objektif yang lebih besar daripada fokus oleh, sehingga akan mendapatkan perbesar. Ini lebih tepat nih yang D, nak. Sorry. Bapak nggak lihat alasannya tadi. Bapak kirain yang teropong 1 itu cuman yang A. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat ini yang D ya. Jawaban yang lebih tepat itu yang D, nak. Yang D yang lebih tepat ya. Yang A betul di depannya ini. Teropong 1 memiliki jarak fokus objektif lebih besar, ini betul. Tapi dia bilang alasannya mata tidak cepat lelah. Nah, bukan ini alasannya. Alasan objektif lebih besar dari okuler adalah untuk mendapatkan perbesaran yang lebih besar dari teropong 2. Ya, ini yang lebih benar ya. Yang lebih betul itu yang D. Yang A betul setengahnya. Jadi Bapak pikir tadi teropong 1 itu cuman A gitu. Ternyata teropong D juga teropong 1. Oke ya. Gitu ya penjelasannya ya. Jadi tujuan objektif lebih besar itu seperti Bapak jelaskan tadi, agar ketika mengamati bintang perbesarannya itu besar nanti. Ya. Oke, gitu ya. Jadi D yang benar. Oke ya. Ini nggak ada masalah sepertinya kan untuk soal ini. Jadi Bapak lanjutkan ya. Udah di screenshot kan? Kalau merasa kira-kira penting, silakan di screenshot. Ya, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini juga soal yang gampang nih. Nah, kalian jawab apa nih? Zahia dan Kanzia sedang bermain di depan cermin. Mereka mengamati bayangan mereka di depan cermin datar. Nah, ini konsepnya tentang cermin datar. Mudah sekali. Tentang cermin datar kan? Cermin datar. Sifat bayangan oleh cermin datar. Kan kita sering ngaca kan? Bagaimana nampaknya di cermin? Cantik? Lebih cantik. Masya Allah. Lebih cantik di cermin. Kok bisa lebih cantik di cermin? Cermin ajaib tuh. Insya Allah. Ya. Oke. Sifat bayangan cermin datar. Yuk. Yang mana? Cermin datar. Sama besar dengan benda. D, Pak. Ada yang D lebih kecil dari benda. Ini lebih kecil dari benda. Ini impian kalian nih. Ya. Ada yang jawab yang D tadi lebih kecil dari benda kan berarti impian ya. Lihat dibaca lah harus lebih kurus ya. Enak aja. Ya, jadi harus sama besar dengan benda. Yang A ya. Sama besar dengan benda. Kemudian maya. Maya ini bukan artinya mirip Luna Maya, bukan ya? Ada yang tahu artinya maya apa? Ini perlihatkan di cermin. Ini artinya apa? Jadi kita semua di sini. Jawabannya A. Jawabannya A. Ada yang tahu maya? Bayangan maya itu gimana? Ya, semua. Tidak nyata. Bayangan maya itu tidak nyata. Kalau Luna Maya? Luna Maya. Luna yang tidak nyata ya. Luna Maya beda. Cinta Luna. Cinta Luna bencong. Ya. Jadi bayangan maya ini artinya dia tidak nyata. Artinya apa? Kalau kita ngaca, ada nampak kita di dalam cermin. Ya kan, di dalam cermin ada nampak kita. Kalau kita lihat ke belakang nggak ada dia kan? Nggak betul-betul ada. Dia cuma pantulan. Jadi bayangan maya ini ada. Bisa tidak bisa disentuh. Cuman ada di dalam aja. Di dalam cermin. Ini terbalik kita melakukan kesalahan. Jadi bayangan maya ini cuman ada di dalam cermin. Nah, artinya tidak ada di luar cermin. Tapi kalau bayangan nyata itu terbentuknya di luar cermin, bukan di dalam. Jadi kalau kita ngaca nggak nampak bayangan kita dalam cermin, itu berarti bayangannya nyata. Ya, bukan berarti bayangan nyata ada di samping kita bayangannya, bukan. Ya, contoh nanti bayangan nyata kalau kita berkaca di cermin cekung ya. Nah, ini jawabannya udah benar yang A nah ya. Dan betul yang A ya. Nah, bayangannya ini tegak juga benar. Artinya gini, kalau kita ngaca, ketika kita ngaca ini cermin misalnya. Kalau kita tegak itu maksudnya kalau kepalanya ke atas, ya, bayangannya juga ke atas kepalanya, nggak ada terbalik. Ada yang ngaca, waktu kalian ngaca, kepala kalian ke bawah.
Enggak. Kecuali kalian waktu ngaca memang kepala kalian ke bawah, gitu kan, maka cerminnya juga. Nah, ini tegak namanya. Kalau ngaca. Enggak terbalik. Ya, nggak terbalik, tapi Dia nggak terbalik. nggak terbalik. Ya. Beda dengan Tapi ada tapinya. video. Cermin datar ini terbalik juga. Siapanya yang terbalik? Terbalik antara kiri dan kanan. Jadi baliknya bukan terbalik kepala jadi ke bawah kan? Bawah Kepala kita ke bawah kalau kita. terbaliknya antara kiri dan kanan. Jadi kalau dibilang terbalik aja seperti yang B ini, ya itu maksudnya terbalik ke atas dan bawah. Ya, tapi kalau cermin datar itu nggak terbalik seperti itu kan? Terbaliknya antara kiri dan kanan aja. Makanya kalau kita selfie misalnya, selfie pakai kamera depan HP, itu kan terbalik itu. Ya nggak? Kalian rekam misalkan, kan ada tuh orang rekam apa tuh namanya, mukbang ya, mukbang makan mie misalnya. Kalian mukbang makan mie, kalian rekam pakai kamera HP depan. Waktu kalian lihat video kayak nampaknya makan dengan tangan kiri, padahal kalian makannya dengan tangan kanan kan? Nah, kalian makannya dengan tangan kanan, tapi waktu lihat videonya jadi kayak makan dengan tangan kiri, karena kamera HP depan itu dia membalik sama kayak cermin datar, gitu ya. Aslinya kalian makan dengan tangan kanan, tapi kayak makan dengan tangan kiri jadinya, gitu ya. Oke, ini nggak masalah untuk soal ini sepertinya ya. Nggak ada pertanyaan kan? Kita lanjutkan ya. Silakan kalau ada mau di screenshot, kalau nggak ada kita langsung lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, karena gampang ini ya. Bapak lanjutkan soal yang di bawah ini. Nah, ini Pak Manaf dan Cristiano Ronaldo nih lagi duet ya. Pak Manaf menunjukkan teknik tendangan kepada Yang jawabannya 6 ya. bukan, menunjukkan teknik latihan menendang kepada Cristiano Ronaldo. Nah, ini Pak Manaf 6,9. keren nih dari Cristiano Ronaldo kan. Ya. Gitu ya. Pak Manaf mencoba bukan menembakkan, tadi katanya menendang, tapi kok menembakkan bola ini. Jadi menendang bola harusnya, menendang bola dengan membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar. Ya. Dengan kecepatan awal V0. Ya. 10 meter per second dan percepatan gravitasi 10. Jarak tendangan terjauh yang dicapai bola akibat tendangan Pak Manaf adalah titik-titik meter. Ini materinya tentang gerak parabola. Nah, ini sebenarnya soal yang gampang. Tapi kalau kalian nggak tahu rumus jadi susah. Ya, jadi ini masalah di rumus. Gerak parabola. Apa itu? Parabola apa? Begini, nah, jadi kan kalau kita punya bola ini ditendang misalnya. Kalian tendang bola, tendangnya melambung. Nah, melambungnya bola itu pasti gini kan? Melengkung gini kan, melambung bola kan? Nah, ini namanya gerak parabola. Kayak parabola kan, parabola yang terbalik, parabola yang di rumah itu. Yang terbalik. Nah, yang ditanya ini berapa jauh ditendangnya sama Pak Manaf. Nah, dari awal, dari A ke B ini berapa jauh? Nah, dari A ke B ini kita sebut R. Nah, kita bilang R lah. R ini apa? Kita sebut namanya jarak tendangan. Gitu ya. Jarak terjauh aja ya. Jarak terjauh parabola. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya apa? Ini diingat baik-baik ya, karena ini sering keluar nih di KSM. Jarak terjauh parabola itu rumusnya V0. Rumusnya adalah V0 dikuadratkan. Nanti Bapak kasih V0 kuadrat sin R. Nah, ada yang tahu sin nih? Sin apa? Sin ini kan yang ada di matematika nggak sih? 53. Iya, yang ada di matematika. Jadi fisika dengan matematika ini sepupuan dia ya. Ya, betul. 53. Gitu, Pak. Jadi rumusnya maksudnya dia berkaitan semuanya ya antara apa namanya? Antara fisika dan tapi matematika. Itu materi Ya. Jadi matematika nggak sih, Pak? Iya, itu materi SMA.
Iya, bagus sekali. Jadi Olimpiade SMP itu materinya tingkat SMA memang. Olimpiade SD Kalau materinya SMA, tingkat SMP. Olimpiade SMA materinya tingkat kuliah. Kuliah. Ya, wah, jadi kalian kalau nanti bisa jawab soal-soal Olimpiade di MTS nih, kalian bisa ajarin kakak abang kalian di SMA. Ya, ya. Tapi nggak semua, nggak semua ya, nggak semua. Nggak semua ya. Jadi sin 2 theta. Kita buatlah sini theta boleh ya. Theta ini sudutnya ya. Nanti Bapak jelaskan satu-satu ya. Bapak tulis dulu oke. rumusnya. Berapa G. kemarin buat? Ya. Bergravitasi. Nah, Bapak tuliskan V0 di sini. Sebentar. Jadi Bapak tuliskan di sini ya. V0. 6,7. Ini susah. Aduh, Sama salah kayak nih. gitu lah. Tapi rumusnya sama kayak Bu pakai terus. Ya, nggak bisa ada ketemu Jadi, sama anak. Mesin coba. nah, ini juga bisa seperti ini nah ya. Rumusnya ada rumus yang lain ya. Rumusnya itu ada yang lain kalau kalian mau. Ya, ada rumusnya bisa gini juga. V0 kuadrat. Pinjam kemarin tuh ada. Ya, yang lain itu. Ya. Kalian bisa cari rumusnya gini. V0 kuadrat 2 dikali sin theta dikali cos theta. Boleh juga. Kalau kalian mau pakai rumus seperti ini. Lebih rumit. Harus ada sin, ada cos. Enggak juga lebih rumit, enggak lebih rumit juga, malah lebih gampang pakai rumus yang kedua ini. Ya. Jadi ini Bapak pakai rumus yang kedua ya, Bapak tunjukkan pakai rumus yang kedua karena lebih gampang ya. Lebih gampang. Jadi kan kita masukkan. Jadi R, Bapak pakai rumus yang kedua ya. V0-nya 10 kuadrat. V0 ini kecepatan awal. Dikali 2, dikali. Itulah. Kali 3. Sin 53. 53 Dikali lagi Apa? cos 53. 3 Dibagi Celsius 10. derajat. Ini derajat ya, bukan Celsius ya. Oh, Nah, ini ada ketentuannya ya. Sin 53 itu 0,8 gitu ya. Ini harusnya soal seperti ini untuk level kalian dikasih tahu. Ini karena kalian nggak mungkin hafal ya kan. Tapi kalau anak SMA ini harus hafal mereka tuh. Ya, tapi untuk kalian harusnya dikasih tahu di soal ya kan, nggak mungkin hafal kan? Nggak boleh pakai kalkulator kan kayak SM? Atau boleh? Kalau boleh gampang nih. Nggak boleh pakai kalkulator kan? Pak, pakai sinkos. Iya, gimana jadi? Oke. 10 kuadrat 100 dikali 2. Bapak tulis ya, sin 53 0,8 cos 53 0,6 dibagi 10. Udah selesai. Ya, matematika aja. 100 kalian bisa coret dengan 0,0 ini karena 0,8 dan 0,6 itu kan satu angka di belakang koma. 2 dengan 10 bisa coret bagi 2 sisa 5 gitu. Udah selesai kan? Tinggal di atasnya 8 dikali 6 dibagi 5. Udah selesai. Berapa 8 kali 6? Ya, 48 dibagi 5. Berapa itu? Bagi 5. 9,6 bagi 5? 9,6. Ya, 9,6 meter. Jadi diganti nilainya dengan 9,6. Masukkan ke sini 9,6. Iya. Ya, oh iya. 9,6. Oke, silakan. Oh, tunggu dengan di screenshot dulu. Jadi ada satu lagi rumusnya ya. Bapak kasih tahu Ini sekali. materi tentang apa, Pak? Ini gerak parabola sayang. Gerak parabola. Jadi nanti gerak parabola ini ada dua yang sering ditanya nak ya. Yang pertama tadi jarak terjauh. Ini udah ada rumusnya Bapak kasih. Jarak terjauh ini ada dua rumusnya. Tapi saran Bapak pakai rumus yang biru ini aja, yang ujung. Ya. Satu lagi parabola itu kan nanti sering ditanya ini nih. Puncaknya. Puncaknya ini kita tulisnya H boleh. Jadi ada satu lagi rumusnya H atau tinggi puncak. Ya, H-nya ini adalah tinggi puncak. Ya, puncak itu sering ditanya juga. Rumusnya mirip juga. H sama dengan V0 kuadrat
dikali sin kuadrat theta. Nah, ini boleh gini ya. Sin kuadrat theta dibagi 2G. Atau kalau kalian mau tulis rumusnya bentuk lain boleh V0 kuadrat. Ya, sin kuadrat itu artinya sin theta dikali sin theta. Nah, boleh gitu. Dibagi dengan 2G. Nah, ini dua hal ini sering ditanya parabola ini. Kalau di KSM itu biasanya dikaitkan nanti ke orang melempar jumrah gitu ya. Pokoknya yang lempar-lempar itu ditanyanya parabola biasanya. Jadi berapa tinggi puncak bola ketika bolanya dilempar? Nah, boleh gini. Nanti silakan lebih jauhnya belajar dengan Bapak Ibu atau pembimbing masing-masing di sekolah ya. Pak, tinggi puncak Ya. tuh sama nggak sama tinggi maksimum? Sama nak, sama. Ya, ini Bapak buat bahasanya lebih simpel aja, lebih sederhana. Artinya puncak lintasan atau tinggi maksimum. Kalau R itu tadi jarak terjauh atau jarak maksimum. Ya, jadi boleh kalian pakai kata-kata maksimum, boleh pakai kata-kata biasa. Yang penting paham. Oke, paham? Sampai sini? Boleh lah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan satu soal lagi. Waktu masih ada sekitar 10 menit ya. Udah di screenshot? Biar Bapak lanjutkan. Belum, Pak. Bentar ya. Screenshot dulu. Oke. Ya, ditunggu. Udah kayak mana? Pak, udah. Udah boleh. Udah, Pak, udah. Udah ya, aman ya. Bapak hapus ya. Oke. Pak, belum. Udah mulai belum? Minta yang udah. Andi. Nafsi. Kita lihat satu soal lagi yang mana yang Jangan yang susah lah, Pak. Nah, ini aja ya karena waktunya tinggal 10 menit ya. Nah, kita bahas satu soal lagi yang terakhir yang ini ya. Enggak bisa. Ini juga sering keluar nih. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 160 Hz atau Hertz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per detik searah dengan bus. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second atau per detik, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi. Nah, ini namanya, ada yang pernah belajar nggak? Efek Doppler. Ya, jadi Bapak jelasin dulu. Waktu SD. Waktu SD, keren kali. Nah, jadi Mana ada? Bapak jelaskan dulu ya. Kalian pernah nggak berdiri di pinggir jalan? Berdiri di pinggir jalan. Pernah. Ya, kalian berdiri di pinggir jalan, terus ada orang mobil lewat kencang kali itu. Maka bunyi mobil gimana? Pasti gitu kan? Iya. Kalau ada becek Betul, masa ya? kita, Pak. Atau kita jangan ada becek lah. Atau kalian kayak kita nonton MotoGP misalnya, MotoGP atau balap-balap gitu. Kan pasti motornya lewat gitu kan? Iya. Jadi suara yang kita dengar dari mobil atau motor yang balap lewat di depan kita, itu frekuensinya naik kemudian turun. Jadi gitu kan. Jadi frekuensinya berubah. Aslinya frekuensi mobil dan motor yang lewat itu tetap sebenarnya. Tapi kita dengarnya aja beda-beda karena mobil dan motor itu sedang bergerak. Ya. Halo? Ya, kenapa? Ada yang bertanya tadi? Pak, boleh langsung ke intinya, Pak. Oh, boleh ya. Kenapa buru-buru kali ya? Kan boleh bercanda-canda. Jangan buru-buru. Santai. Iya, buru-buru kali kan? Iya. Santai ya. Santai. Terus langsung mau ke inti. Ya, ada banyak kegiatan mungkin ya, ketua OSIS ya. Iya. Lanjutkan, efek Doppler. Ini juga ketua. Ketua OSIS. Ya, jadi efek apa-apa, santai. Bercanda Bapak bercanda juga ya. Ini Santai aja jelasinnya. ya. Santai aja.
Kalau bisa Jadi yang efek Doppler ini membuat kita, Bapak langsung ke intinya tapi nggak inti kali ya. Jadi Bercanda juga ya, langsung Pak? membuat, ya bercanda juga. Ini bentar. Efek Doppler ini membuat pendengar, ya, membuat pendengar akan mendengar bunyi dengan frekuensi yang berbeda dari aslinya. Gitu kan? Maksudnya berbeda itu bisa aja frekuensi yang kita dengar, yang sesuatu yang berbeda itu kan dia bisa makin baik, bisa makin buruk kan? Kayak kawan kita tuh jadi beda, Ki kok jadi beda sekarang. Nah, itu bisa jadi bedanya makin baik atau makin buruk. Jadi pendengar itu akan mendengar bunyi yang berbeda dengan aslinya. Nah, berbedanya gimana? Bisa aja makin besar terdengarnya atau makin kecil. Ya, sama seperti motor yang lewat tadi. Ketika motornya masih mendekati, bunyinya makin naik tuh, gitu. Tapi waktu motornya udah melewati kita, bunyinya jadi turun. Gitu ya. Jadi rumusnya gimana? Bapak langsung ke rumusnya aja ya. Jadi rumusnya FP, F ini frekuensi yang didengar pengamat, sama dengan V tambah boleh, kurang boleh, ya, VP per, ya, V ini kok macam per, nah V minus plus, Bapak balik yang di bawah ya, minus plus dikali Fs. Ya, ini rumusnya nah ya. Ya, Pak. Nah, nanti ini ada ketentuannya ya, ketentuannya plus VP ya. Kalau pengamatnya mendekat. Nah, ini ketentuannya harus diingat. Aduh, bentar nih, pulpennya kok macet nih. Ini jaringannya ini. Ini kalau pengamat mendekat. Berarti yang satunya terbalik ya. Min Vs kalau sumber yang mendekat. Nah, jadi makanya Bapak balik yang atas itu plus minus, yang bawah minus plus. Nah, biar kalian gampang ingatnya. Ya, kalau pengamat mendekat plus, kalau sumber yang mendekat minus. Yang satu lagi kebalikannya ya. Jadi yang satu lagi itu pasti kebalikan. Min VP kalau nanti pengamatnya menjauh. Ya, kemudian min VS kebalikan dari si VS kalau sumbernya menjauh. Nah gitu ya, jadi kita tinggal masukkan aja sekarang ke rumus semuanya. Kita masukkan ke rumus. Langsung ya. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per menit sambil memegang klakson dengan frekuensi itu 22 min. Yang Ya. GPS-nya 22 min. Oh, 1 plus. Sorry. Makasih. 1 plus. Ya, terima kasih sudah mengingatkan ya. Kirain 22 min. Jadi enggak, salah Bapak tadi. Jadi frekuensi kita langsung aja ya, frekuensi yang didengar pengamat sama dengan V-nya kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara itu ini V-nya ya. Jadi V-nya 340 ya. Pengamatnya ngapain? Coba lihat. Seorang pengendara motor di depan bus yang bergerak dengan kelajuan 10 searah dengan bus. Artinya gini, kalau ini ada bus, ini Bapak buat gambarnya peta aja ya. Bus lagi jalan ke kanan. Bentar lagi siap. Terus
di sini ada pengamatnya. Pengamat juga jalan ke kanan karena dia berarti pengamat atau pendekatnya itu menjauhi bus karena dia jalan menjauhi bus. Jadi min. Ya, min 10 dibagi 340. Nah, busnya itu kan mengejar si pengamat ya. Berarti dia mendekati. Berarti minus juga. Ya, minus 20. Dikali ya, dikali 960 Hz tadi. Nah, gini ya. Jadi kenapa min 22 di atas min di bawah min? Karena pengamat itu jalan menjauhi bus, sementara bus mengejar pengamat ya. Jadi gitu ya. Jadi FP sama dengan 330 dikurang 320 dikali 960. Nah, ini bagus kan? 960 dengan 320 ini bagus angkanya ini. Kalian nolnya boleh coret. 96 dengan 32 ini kan 3 anak ya kan? Kelipatan 3. Berarti sekarang sisa 330 dikali 3 aja. Hasilnya langsung dapat berapa? 990. 990. Nah, jadi bandingkan tuh aslinya dia dengar aslinya klaksonnya 960. Tapi dia dengarnya malah 990. Berarti dia dengar lebih besar. Ya. Berarti pengendara akan mendengar lebih nyaring, bukan lebih besar ya. Lebih nyaring. Jadi klaksonnya akan terdengar lebih nyaring daripada klakson asli. Oke, begitu pas jam 10 lewat 01 di jam Bapak. Silahkan di screenshot bagi yang memerlukan. Ya, sebelum kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu yang Bapak berikan walaupun hanya sedikit dan sebentar ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kita akhiri mungkin Udah sampai sini dong, Pak. Kenapa? Nggak lanjut lagi, Pak. Enggak, kita sampai jam 10 kan katanya tadi. Nanti ada yang kesibukan lain kan, mungkin ada yang mau rapat OSIS dan sebagainya. Ada lewat jam 10. Iya, ada lewat jam 10. Nah, itu ada Pak Deki juga mau tanda tangan mungkin kan. Kita akhiri, Bapak juga ada harus kegiatan lain ini. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Ya, semoga bertemu di lain waktu. Oke, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.